Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Raisa Hamidah. Kita akan membahas terkait firman Allah di surat Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Beberapa materi yang sudah saya sampaikan itu sudah dibahas terkait 5 syarat bagaimana kredit atau cicilan itu diperbolehkan dalam Islam. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit kasus studi kasus dari bank, bagaimana konsep jual beli ataupun meminjam uang dari bank untuk membeli barang yang kita inginkan. Nah, di sini saya ambil contoh, seorang nasabah ingin membeli mobil senilai 200 juta rupiah yang kemudian meminjam dananya melalui bank konvensional dan bank syariah. Saya akan membahas dari bank konvensional dulu. Transaksi yang dilakukan nasabah dengan bank konvensional adalah nasabah meminjam uang sejumlah 200 juta. Bank konvensional meminjamkan dananya 200 juta kepada nasabah untuk membeli mobil. Kemudian nasabah harus mengembalikan uangnya, saya misalkan di sini sebesar 220 juta. 20 juta di sini adalah bunga dari 200 juta yang dipinjam oleh nasabah. Nah, pada materi saya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya dalam transaksi hutang piutang jika ada tambahan uang, maka itu disebut dengan bunga atau riba. Karena transaksinya uang dengan uang. Yang kemudian nasabah di sini membeli mobil, mencari sendiri. Nah, itu jika dilakukan dengan meminjam dana melalui bank konvensional. Kemudian, bagaimana jika nasabah tersebut melakukan transaksi dengan bank syariah? Nah, baik, yang pertama, nasabah melakukan akad dengan bank syariah bahwa akan membeli mobil senilai 200 juta rupiah. Di sini bank akan membeli dulu mobil dari dealer senilai 200 juta rupiah. Bank akan membeli, sehingga kepemilikan mobil ini menjadi milik bank syariah secara sempurna. Sehingga transaksi yang terjadi adalah antara nasabah dengan bank syariah untuk mengangsur atau mengkredit mobil yang nilainya 220 juta rupiah. Karena sudah sepakat bahwasanya bank menjual dengan mengambil keuntungan 20 juta. Sehingga sepakat bahwa transaksi mobil yang dibeli nasabah di bank syariah adalah 220 juta rupiah. Nah, bagaimana tentang mobil yang akan dibeli nasabah? Apakah bank syariah di sini paham tentang mobil yang ingin dibeli oleh nasabah? Nah, di sini bank syariah kepada nasabah itu memberikan hak wakalah, jadi mewakilkan nasabah untuk kemudian ke dealer mobil memilih sendiri mobil mana yang diinginkan. Nah, sehingga mobil dibeli oleh bank menjual kepada nasabah disertai dengan keuntungan. Transaksi antara bank syariah dengan dealer mobil atau penjual mobil ini itu juga ada disebut dengan hak khiyar atau khiyar syarat. Itu nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kenapa? Karena bank syariah di sini sesuai aturan dalam kredit sesuai Islam maka harus mau menerima resiko juga. Resiko jual beli apa? Resiko jual beli adalah penjual harus siap jika barang dagangan yang dimilikinya tidak terjual. Jadi apakah boleh
nasabah membatalkan mobil yang akan dibeli. Nah, dalam hal ini tidak boleh. Kenapa? Karena barang yang sudah dibeli bank ini sudah terkait dengan penjual mobil dengan hak khiyar. Hak khiyar itu batas waktu yang diberikan terkait keputusan jadi beli atau enggak. Jadi, apabila nasabah membatalkan pembelian mobil dengan bank syariah ini, maka bank syariah bisa mengembalikan mobil kepada dealer. Nah, itu untuk meminimalisir adanya kerugian, ya. Jika bank syariah membeli barang, kemudian nasabah tidak jadi beli. Di sini ada hak khiyar syarat namanya. Nah, kesimpulannya, ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya setiap tambahan dalam hutang piutang, transaksi uang dengan uang, itu tidak diperbolehkan karena mengandung riba. Ya, uang dengan uang. Nasabah pinjam uang, ya, kemudian disertai dengan bunga. Nasabah beli mobil sendiri, ya, belum lagi dealernya ini juga ada hubungan leasing dengan bank. Nah, riba dan bunganya double-double. Ini tidak diperbolehkan. Berbeda dengan bank syariah, bahwa dasar akadnya, tambahan yang diambil itu adalah laba atau profit atas dasar akad jual beli. Jadi ada uang yang ditukar dengan barang real. Ini diperbolehkan. Itulah mengapa teman-teman di sini, mari kita dukung terus lembaga atau institusi dalam keuangan syariah untuk mengurangi tingkat mudharat, ya, sehingga kita bisa dekat dengan keberkahan dan memperoleh dengan cara yang halal untuk barang-barang yang kita inginkan. Baik. Untuk berikutnya kita akan belajar terus, tetap dukung dan kita belajar bersama. Jangan lupa untuk ikuti channel ini dan subscribe. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Raisa Ribatul Hamidah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.